Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kehadiran Tuhan Yesus membawa berkat. Undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan kita atau keluarga kita. Perkawinan di Kana, saudaraku, dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perikop yang sudah kita kenal ya, memberikan kesaksian kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, saudaraku, atau dalam perkawinan kita akan mendatangkan berkat saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nah, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudara, kita akan belajar seperti biasa ada 3 kebenaran dengan tema kehadiran Tuhan Yesus senantiasa membawa berkat. Karena itu, undanglah Tuhan Yesus dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Yang pertama, saudaraku, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, undang Tuhan Yesus dalam pernikahan kita seperti pernikahan di Kana. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, keluarga yang menikah ini kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dalam perikop ini, keluarga yang sedang mengadakan pesta perkawinan di Kana yang di Galilea diselamatkan dari problema, diselamatkan boleh kata dari rasa malu ya saat persediaan anggur yang disediakan atau yang disuguhkan kepada para tamu habis. Keluarga yang mengundang Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana ini mendapatkan pertolongan saat menghadapi kesulitan, yaitu kehabisan anggur yang harus disediakan bagi para tamu undangan. Nah, kehadiran Tuhan Yesus, saudaraku, memang selalu membawa berkat, selalu memberikan kepada kita solusi saat kita menghadapi masalah apapun juga. Dalam pernikahan kita, perkawinan kita, saudaraku ya, dalam keluarga kita. Saudaraku, percayalah. Karena itu, undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong dan memberkati saat kita menghadapi kesulitan. Seperti saat perkawinan di Kana yang di Galilea. Saudaraku, kebenaran yang kedua, saudaraku, undang Tuhan Yesus dalam pernikahan kita atau dalam keluarga kita. Karena kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi sumber pertolongan yang tepat waktu saat kita menghadapi kesulitan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 2 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku, keluarga yang sedang mengadakan pesta perkawinan di Kana ini dihindarkan dari rasa malu, saudaraku. Karena apa? Persediaan konsumsi, khususnya di sini persediaan anggur yang harus disediakan sampai akhir pesta itu, saudaraku, sesungguhnya sudah habis. Tetapi, saudaraku, mereka dihindarkan dari rasa malu itu karena Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, saudaraku, dalam tradisi saat itu, tradisi pernikahan Yahudi, bila mengadakan pesta perkawinan, keluarga harus menyediakan anggur yang terbaik, saudaraku, sebagai suatu penghormatan kepada para tamu undangan, saudaraku. Dan bila terjadi kehabisan anggur, ini adalah sebuah aib yang sangat memalukan bagi keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Tetapi, saudaraku, puji Tuhan, karena keluarga ini mengundang Ibu Yesus dan juga Tuhan Yesus, saudaraku ya,
dalam pernikahan itu ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang sangat krusial saudaraku, yaitu kehabisan anggur. Kehadiran Tuhan Yesus yang diundang dalam pernikahan keluarga itu menjadi sumber pertolongan. Sekali lagi saudaraku, menjadi sumber pertolongan, membebaskan mereka dari kesulitan dan rasa malu. Ini adalah kebenaran yang luar biasa yang boleh kita lakukan. Karena itu, undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam perkawinan kita saudaraku. Karena kehadiran Tuhan Yesus selalu menjadi sumber pertolongan yang tepat waktu saat kita menghadapi kesulitan. Percayalah saudaraku ya. Dan kebenaran yang ketiga yang kita pelajari saudaraku saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan atau dalam keluarga kita mendatangkan mujizat yang luar biasa. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 2 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, setelah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, sesungguhnya inilah berkat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang terjadi dalam pernikahan di Kana. Banyak orang yang terberkati saudaraku, termasuk pemimpin pesta itu ya, atau ketua panitia pesta pernikahan itu. Karena kehadiran Yesus mendatangkan berkat saudaraku, mujizat. Air menjadi anggur yang terbaik saudaraku, yang terbaik. Kehadiran Yesus mendatangkan berkat. Kita harus yakin itu saudaraku ya. Dalam keluarga kita, pernikahan kita, air yang menjadi anggur yang terbaik ini memuaskan semua undangan yang hadir saudaraku dalam pernikahan itu. Dan ini juga mendatangkan sukacita pastinya, kebahagiaan kepada keluarga besar yang mengadakan pesta perkawinan di Kana. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah dalam pernikahan kita, perkawinan kita, dalam keluarga kita, atau dalam keluarga besar kita. Mari undanglah Tuhan Yesus dalam keluarga kita, pernikahan kita, perkawinan kita, supaya keluarga kita saudaraku, perkawinan kita, pernikahan kita dipulihkan, diberkati, ditolong oleh Tuhan Yesus yang mungkin kita sedang menghadapi masalah. Seperti saudaraku, perkawinan di Kana sangat diberkati oleh kehadiran Tuhan Yesus. Kita juga akan mengalami saudaraku berkat yang melimpah bila kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Saat kita mengundang Tuhan Yesus, maka kita akan diberkati saudaraku dengan mujizat ya, kecukupan mungkin atas kebutuhan kita saudaraku. Kita tidak akan dipermalukan dalam keluarga kita. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat yang mendatangkan sukacita bagi keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita saudaraku. Perkawinan atau keluarga saudaraku yang mengundang kehadiran Tuhan Yesus akan diberkati, bahkan juga memberkati orang lain. Jadi kehadiran Tuhan Yesus membawa berkat. Karena itu sekali lagi, undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan dan keluarga kita. Amin ya. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi problema saudara dalam keluarga dan perkawinan kita. Undang Tuhan Yesus. Biar hadirat Tuhan Yesus memulihkan saudaraku hidup kita, keluarga kita, perkawinan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang dapat kita pelajari dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 11 ya. Dalam pernikahan di Kana saudaraku yang di Galilea, bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang diundang dalam pernikahan itu membawa berkat saudaraku, membawa berkat. Yang pertama, karena itu undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus menjadi sumber pertolongan yang tepat
tepat waktu saat kita menghadapi kesulitan, saat keluarga kita menghadapi kesulitan, saudaraku, Tuhan Yesus sumber pertolongan. Dan yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan, saudaraku, mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Amin ya. Amsal 3 ayat 33 firman Tuhan berkata, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya, diberkati Tuhan. Amin, saudaraku ya. Percayalah, saudaraku, saat Tuhan Yesus diundang dalam kehidupan kita, keluarga kita, perkawinan kita, kita akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat, mendengarkan tayangan Morning Spirit ini mungkin sedang punya masalah dalam hidupnya, keluarganya, perkawinannya. Biarlah mereka boleh mengundang Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menjadi penolong, menyelesaikan setiap masalah yang anak-anakmu sedang hadapi. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, jangan lupa bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.